Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik melakukan inspeksi ke pabrik penyimpanan bahan kimia di Cilegon, Banten. Hasilnya ditemukan adanya kelalaian terkait kepulan asap pekat yang beraroma menyengat. Waduh, apa kuan? Mambu bos. Asap kuning kecoklatan yang diduga bahan kimia keluar dari pabrik PT Vopak di lingkungan Kalibaru, Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Banten. Kepulan gas yang berbau menyengat tersebut terbawa angin hingga ke permukiman warga. Akibat menghirup udara yang tercemar, 46 warga dibawa ke puskesmas karena mengalami mual-mual, muntah dan pusing. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofik pun melakukan inspeksi mendadak. Hasilnya ditemukan adanya kelalaian yang mengakibatkan gangguan kesehatan. Dengan itu kami dengan teman-teman Dinas LH Kota Cilegon, Kabupaten Cilegon akan mereview persetujuan lingkungan terhadap penyimpanan B3, kemudian akan mereview rincian teknis dari aktivitas penyimpanan B3. Kemudian tadi kami juga memerintahkan kepada teman-teman Dinas LH Kabupaten Cilegon untuk menambahkan persetujuan lingkungan dari penyimpanan, juga menambahkan untuk pengelolaan limbah B3. Sementara itu, manajemen PT Vopak Terminal Merak membantah ada kebocoran gas dan memastikan bahwa kepulan asap merupakan sisa pembuangan yang bercampur dengan uap pada saat kegiatan pembersihan. Seperti yang sudah disampaikan Pak Wali, memang tidak ada kebocoran dan memang operasional kami juga berjalan dengan normal. Tim tanggap darurat kami juga langsung ambil action dan sudah dimitigasi ya Pak ya. Tadi sudah pasang beberapa alat untuk mengecek kualitas udara dan alhamdulillah semua sudah tertangani dengan baik. Kasus ini kini tengah dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian. Kementerian Lingkungan Hidup pun siap mendukung penuh proses tersebut dan akan menghadirkan ahli. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menangkap sejumlah pejabat Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai dalam operasi tangkap tangan di Jakarta, Lampung, dan Banjarmasin. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menegaskan pejabat yang terbukti bersalah akan segera dipecat. Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan terhadap pegawai Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Sejumlah pejabat Dirjen Bea Cukai diringkus dalam OTT di Jakarta dan Lampung. Sementara itu, 3 orang ditangkap saat OTT di Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan. KPK juga menyita sejumlah barang bukti mulai dari uang tunai hingga logam mulia seberat 3 kg. Yang bersangkutan pejabat eselon 2 di Bea Cukai, sebenarnya sudah mantan Direktur Penyidikan dan Penindakan. Itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung. Berapa orang? Yang mana? Yang kasus yang ini berapa orang yang diamankan? Ini ada beberapa orang yang diamankan dan ini teman-teman juga masih bergerak di lapangan, jadi nanti kita akan update perkembangannya. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menegaskan anak buahnya yang terbukti bersalah melakukan korupsi akan segera diberhentikan. Titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai udah saya abrik, kan yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya emang ada sesuatu yang aneh di situ. Bukan rotasi, kalau saya nggak boleh mecat sih ya. Pak, tadi Bapak bilang nanti kita akan non-jobkan mungkin di tempat di pusat yang nggak ngapa-ngapain. Pak, kalau terlibat. Tapi kalau itu boleh berhenti nggak? Nanti kita lihat. Kayaknya sih kalau terbukti salah bisa diberhentikan, sekarang berhentikan. Adapun Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai menyebut pihaknya menghormati tindakan KPK dan akan kooperatif menjalani proses hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa dikenal sebagai sosok yang humoris. Usai jeda kita akan menyaksikan candaan Purbaya di acara ekonomi. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kerap melemparkan candaan. Dalam acara Indonesia Economic Summit, Menteri Keuangan Purbaya hadir sebagai pembicara. Saat acara berlangsung, Purbaya kerap dicecar oleh moderator terkait kondisi ekonomi Indonesia. Namun untuk mencairkan suasana, Purbaya berkelakar dalam bahasa Indonesia. I was smart enough to understand that. Let's talk about. Boleh ngomong begini? Boleh? Let's talk about the. Dia nyerang gue terus nih. Gue yang nyuri ya? Wah, gue udah sakit-sakit disuruh begini. Nih, Pak, Bapak-Bapak, saya sakit nih. Tapi asal masa saya kesini, maka saya datang. Abis itu dikebukin kayak gini. Awas tuh. It's okay. I want to talk. Dia ngerti ini. Dia ngerti nggak? Dia ngerti kan? Kita kipirin aja dia. Sorry. It's okay. I'd like to talk about. Do you understand Indonesia? I understand bahasa. Yeah. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kunjungi pengungsi korban bencana tanah bergerak yang terjadi di Tegal. Gubernur meminta pengungsi lansia mendapat perhatian khusus karena kondisi mereka yang rentan. Usianya berapa? Tahun umurnya. Usianya berapa? 80-an. 80-an ini Ibu E. Nggih. Ibu E, nggih. Enggak apa-apa, sehat. Nggih, sehat. Nggih. Sudah diperiksa dokter. Terus apa? Dari rumah sakit itu, Adiatma, terus poskonya 24 jam. Oh, mana? Nah, ini Mbah kalau mau di Puskesmas, keluarganya masih pengennya di sini. Oh, jadi keluarganya pengen nunggu itu mriki. Nggih, pertama perawatnya tapi jaga ya. Nggih. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyempatkan diri berdialog dengan salah satu lansia yang menjadi korban bencana tanah bergerak di lokasi pengungsian Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Gubernur Ahmad Lutfi meminta para lansia menjadi korban mendapat perhatian khusus karena kondisi kesehatan mereka yang rentan. Dalam kesempatan itu, Gubernur menegaskan akan merelokasi rumah warga yang terdampak tanah bergerak. Bencana tanah bergerak di Desa Padasari terjadi sejak Senin kemarin pasca hujan lebat. Warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka hancur. Hingga kini pergerakan tanah masih berlangsung, membuat ratusan rumah warga dan jalan-jalan hancur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda penggemar sambal, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membagikan tips cara membuat sambal probiotik. Sambal ini tak hanya nikmat tapi juga bergizi dan tentunya baik untuk pencernaan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Sambal probiotik. Sebagai orang Sunda, saya tuh suka banget makan lalapan seperti ini nih. Ya. Cuma kalau kita makan lalapan seperti ini, ya, kalau nggak pakai sambal kan enak. Nah, ini sambalnya nih. Cuma kalau lihat sambalnya kayak gini, kita hanya dapat pedesnya. Sehatnya mungkin nggak dapat sih. Sekarang saya mau ngajarin teman-teman bikin sambal probiotik pakai tempe. Mesti ingat ya, tempenya harus dikukus. Nah, caranya gimana? Kita mesti ngulek ini tempenya. Nah, gampang kok. Tuh. Dan ini nanti pasti rasanya enak banget. Bukan hanya pedas, tapi juga sehat. Nih, udah diulek, sekarang kita lalapnya pakai sambal probiotik. Nikmat sekali. Setelah nikmat, ini juga ada proteinnya. Jadi buat kita yang suka olahraga, nikmat, sehat, dan kuat karena ada protein.
Nah, jangan lupa request dan tag saya ya.